Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Salam pertanian. Salam jumpa kembali dengan channel Agus Susanto, channelnya orang yang berbicara mengenai masalah pertanian. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis tanaman cincau, camcau. Nah, ini karena tanaman ini namanya ini berasal dari bahasa Hokkien, xiancao, gitu, xiancao. Sehingga lidah kita mengatakan ya ada yang cincau, ada yang camcau, wah kayak gitu. Sehingga tanaman ini sekarang banyak yang membudidayakan. Meskipun di waktu yang lalu cuma untuk ditanam sekedar di dekat-dekat rumah untuk kegiatan kita kepingin apa gitu. Jadi waktu kecil saya juga di rumah kakek saya itu dekat sumur ada tanaman camcau itu tadi yang berbulu kemudian merambat seperti sirih ya, seperti anggur gitu. Dan itu tumbuhnya lambat, daunnya 2 diambil, diperas-peras pakai air hangat, nah, kemudian didiamkan nanti sudah menjadi itu tadi jelly itu tadi, camcau itu tadi, atau dibikin es camcau, es cincau gitu. Dan minuman cincau ini bermanfaat, yang sering kami praktekkan itu untuk panas dalam, perutnya sakit dan sebagainya, ini minum itu terus dingin seger gitu. Tentunya karena mengandung serat ya cocok untuk yang hipertensi, untuk diabetes itu juga bagus. Itu manfaat dari cincau tadi, camcau. Saya pernah menanam sendiri, ada berbagai macam, 4 jenis yang saya tanam waktu itu. Ya, jadi nanti kita omongkan bagaimana menanamnya dan apa masalahnya dan mana yang mudah gitu. Oke, sekarang kita bahas mengenai cincau dan tanamannya. Coba kita share sini. Jadi sebentar ini. Nah, ini dari awal kita. Jadi pemirsa, kalau kita memang pas puasa lihat minuman seperti ini, ya, es cincau ini ya seger sekali rasanya ya kan. Apalagi terlihat di dalam esnya ini ciri khasnya adalah warnanya yang hijau menggumpal ini. Ditambah oleh santannya kemudian esnya ya mestinya menjadi seger sekali ya. Tapi untuk obat panas dalam ya hijau-hijaunya ini yang harus kita perbanyak kita makan gitu. Jadi tadi udah kami sampaikan bahwa ini yang manfaatnya terbanyak tadi untuk panas dalam, enak sekali, seger gitu. Nah, inilah salah satu manfaat dari cincau, camcau. Selanjutnya ya, kalau kita pergi ke Bogor, ke Bekasi, Tangerang, Jabodetabek ini es cincau ini lumayan sering ketemu gitu. Banyak abang-abang yang jualan dengan didorong gitu. Dan ini gerobaknya juga sangat khas. Warnanya hijau, kemudian ada tempat cincaunya, ada gulanya kan gitu. Sehingga ada pakai gula merah, ada gula aren, itu menjadi khas. Nah, jadi gerobak dorongnya itu biasanya berwarna hijau sesuai dengan cincau itu. Nah, gitu. Ini sangat khas jika kita pergi ke Jabodetabek ya.
Nah, itu sering dijumpai. Nah, sehingga ini sering bersaing ketat dengan es yang lain gitu. Inilah ciri khas dari es jinjo gerobaknya. Kemudian juga abang-abangnya yang jualan ini juga sangat khas ini. Selain warna hijau juga sering menggunakan handuk gitu lah. Inilah pakai topi, pakai handuk hijau jalan itu udah kita tahu bahwa ini jualan cincong. Ya, kemudian sekarang kita bahas bahannya tentunya tanaman cincau sendiri. Seperti apalah cincau itu tadi. Jenis-jenisnya ternyata banyak gitu. Ternyata banyak. Nah, itu yang saya ceritakan tadi. Jadi yang pertama itu ternyata ada berbagai macam yang untuk menjadi cincau itu. Yang ini yang menurut saya ini yang pernah saya tanam yang paling mudah, ini pun saya bongkar hidup lagi ini. Ya, ada cincau perdu. Cincau perdu Premna oblongifolia. Jadi ini perdu, so ada pohonnya, ada batangnya gitu. Jadi pertumbuhannya cepat, sangat cepat. Saya dulu bibitnya beli di online segini juga dalam waktu 6 bulan udah dapat banyak sekali, stek lagi jadi sangat banyak. Mudah sekali memperbanyaknya. Jadi tidak hanya yang merambat ya, ini perdu seperti pohon seperti ini masih kecil ya. Ini daunnya hijaunya hijau pekat. Nah, ini beda ya, ini hijau pekat. Nah, dan ini yang paling mudah diperbanyak. Jadi kalau mau diperbanyak ya ini masalahnya nggak begitu banyak. Nah, warnanya hijau pekat. Nah, kemudian inilah cincau perdu. Yang kedua, ini cincau hitam, mulai lagi namanya janggelan. Dan nama latinnya adalah Mesona palustris. Nah, seperti ini. Jadi ini caranya adalah dipanen dengan batang-batangnya dikeringkan. Nah, baru diekstrak itu menjadi itu tadi jelinya, gelatinnya, jadi agar-agarnya kan gitu. Ini yang namanya janggelan. Ini agak ada bulu-bulunya gitu. Dan nanti hasilnya adalah berwarna hitam, macam lengkong gitu kan. Ya, itu. Ini banyak dibutuhkan di Hong Kong dan sebagainya. Jadi ini yang cincau hitam atau janggelan. Dan ini banyak ditanam di sawah-sawah untuk usaha juga, ini diperbanyak gitu. Nah, ini relatif mudah juga nanamnya. Nah, ini yang janggelan. Kemudian yang berikutnya ini yang saya ceritakan di awal tadi adalah cincau hijau bulu, cincau rambat, atau Cicilea barbata. Jadi ini di gambar ini memang cari fotonya yang rimbun, jadi menjalar gitu, merambat, makanya dinamakan cincau rambat. Nah, berbulu, ini bentuknya seperti hati, seperti heart gitu, tapi ciri khasnya ada macam bulu-bulunya daunnya. Nah, ini pertumbuhannya agak lambat ini, kayak gitu. Jadi nanti akan merambat. Nah, nanti dikasih anjang-anjang biasanya seperti anggur jadinya pohonnya. Nah, diambil daunnya yang masih agak muda, kemudian diremas-remas dengan air hangat, lama-lama menjadi gelnya itu tadi. Nah, ciri khasnya ini yang berbulu ya, hijau merambat. Nah, ini pernah saya tanam juga, saya rambatkan di yang teduh gitu, di bawah naungan, di bawah rumah pun bisa ini. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat ini saya tanam juga, ini merambat juga, tidak berbulu, daunnya kecil, warnanya hijau kuning gitu. Nah, orang menyebutnya sering cincau hijau Cina gitu, atau cincau jelly, kan gitu, Cuculus orbiculatus.
Nah, ini merambat juga, bedanya dengan yang apa tadi ini agak kekuningan dan tidak berbulu. Nah, ini berbagai macam bahan yang untuk pembuatan jinco itu tadi. Sampai yang keempat ini yang pernah kami tanam. Jadi kalau cerita ini kami dulu masalahnya adalah untuk yang di jinco jelly, jinco apa namanya rambat atau jinco hijau bulu tadi, kemudian itu yang dua ini masalahnya banyak terserang kutu hamanya adalah kutu putih, kutu kebul. Nah, itu nanti di sela-selanya nanti lama-lama kering dan mati. Jadi ini masalah utamanya, sering jadi masalah. Sementara yang tadi yang jinco perdu nggak masalah, mudah sekali berkembangnya. Kemudian yang bisa digunakan adalah jinco minyak. Nah, namanya aja latinnya Stephania japonica, yang di Jepang tentunya, atau Herdinia folia. Nah, karena ini lebih halus daunnya gitu. Nah, tapi prinsipnya bisa dipakai untuk cincau. Ini yang berikutnya. Selanjutnya hampir sama dengan yang tadi, ini adalah sumbat candy Stephania capitata. Nah, ini warnanya agak kehijauan, merambat di bawah itu bisa juga digunakan untuk jinco juga. Berikutnya sekarang yang terakhir adalah cuing, atau kalau di Thailand, Laos itu namanya bayanan, dengan nama latinnya adalah Theliacora triandara. Nah, ini kan kalau ini cerita yang hampir sama, daunnya yang bisa dimanfaatkan sebagai cincau, camcau, atau ini kalau yang di Thailand tadi atau di Laos bayanang tadi. Jadi itu pemirsa manfaat dari cincau ternyata bisa diperoleh dari berbagai macam jenis cincau yang berbeda-beda. Khasiatnya hampir sama, untuk panas dalam biasanya yang paling banyak digunakan dan tentunya mengandung banyak serat. Terima kasih pemirsa sudah melihat apa ya ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam petani Indonesia, salam cincau.